hari ini kita akan buat perencanaan poros, ya, perencanaan poros, program untuk perencanaan poros untuk membantu perhitungan, ya. Jadi Excel di sini diaplikasikan untuk bidang kita teknik mesin, ya. Untuk perencanaan poros di sini kita bisa isi bahan poros. Bahan porosnya mulai kita isi dengan S45C contohnya, ya. Jadi nanti bisa kalian gunakan juga untuk bahan poros yang jenis lain. Tapi di sini yang kita gunakan ada S45C. Jadi S itu steel, jadi baja, bahannya baja, ya. Kemudian kita gunakan untuk menghitung daya rencana. Untuk menghitung daya rencana. Daya rencana yang kita butuhkan adalah yang pertama sekali daya motornya dalam HP. Nah, yang kamu dapat biasanya daya motor itu dalam bentuk HP, horsepower, berapa HP gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan daya motor itu 1,5 HP yang kita pakai. 1,5. Oke? 1,5 ya. Nah, 1,5 kemudian yang kita butuh dalam perhitungan ini menggunakan satuan SI. HP itu kan satuan British ya. Ini kita butuh dalam satuan SI sehingga kita rubah HP ini menjadi kilowatt. Ya, untuk merubah dalam kilowatt kita gunakan dari Excel itu mengkonversikan ya. Jadi kamu buat sama dengan convert. Sama dengan convert, buka kurung. Jadi convert itu digunakan untuk mengkonversikan unit atau satuan ya. Dari satu satuan ke satuan yang lain. Ini convert, formatnya adalah number, titik koma from unit, titik koma to unit. Jadi number angkanya berapa dari satuan ke satuan yang lain. Oke, sekarang angkanya, convert, angkanya ini adalah 1,5. Kita ambil yang 1,5. Tik ya, Bu. Enggak, diklik ya, cukup diklik 1,5. Oke. Kemudian titik koma. Ya. Sehingga akan tampil di sini pilihan. Pilihan kita rubah ya. Kita mau ini ada beberapa satuan yang bisa digunakan ya. Jadi konversi ini bisa untuk merubah satuan massa, kemudian satuan jarak ya. Kemudian satuan waktu dan seterusnya. Di sini yang kalian cari itu dalam satuan daya. Satuan daya power itu ambil yang horsepower, bukan horsepower hour ya, tapi ambil yang horsepower. Jadi di sini ambil yang HP. Nah, oke. Bagi yang tidak tampil bisa kalian bantu cukup diketik ya, blok titik koma ya, selnya titik koma terus dalam tanda petik itu HP horsepower. Kemudian titik koma kita rubah mana? Kita rubah dari satuan horsepower itu menjadi watt. Oke, mau kita rubah menjadi watt. Kalau sudah selesai, tutup kurungnya. Sudah? Kalau sudah selesai, tutup kurungnya. Ya. Nah, di sini dan enter. Enter. Ya. Nah, enter. Satuan yang didapatkan ini dalam watt. Tadi kan dalam watt ya. Sedangkan yang kita butuhkan ini dalam kilowatt. Jadi, kalau watt ke kilo itu naik apa turun? Watt ke kilo. Watt ke kilo. Bakal dibagi atau dikali? Dari watt ke kilo. Watt ke kilo dia naik kan? Jadi kalau naik dia berarti dibagi. Kilo itu 1000. Jadi dibagi 1000. Nah, sehingga di sini satuannya sudah dalam kilowatt. Oke? Sudah dalam kilowatt. Ini hasilnya ini tetap yang tadi convert, bagian ujungnya tambahkan dibagi 1000. Karena hasilnya ini dalam watt. Kita mau untuk di tampilan itu dalam kilowatt. 1000. Dibagi 1000 ya. Lihat ini yang
screen yang saya share ya. Oktia besar ke yang ini, jangan besar ke yang ini, yang muka Ibu. Ya. Iya Bu, aku besar ini Bu. Ya, oke. Kalau sudah enter, sehingga di sini akan dapat ini dalam kilowatt. Oke. Nah, sedangkan untuk yang angka di belakang koma, untuk yang dimasukkan ini saya minta kamu satu angka di belakang koma. Untuk merubahnya pakai yang ini, increase desimal sama decrease desimal ini nah. Ya. Kalau increase desimal dia untuk nambah angka di belakang koma, decrease desimal itu mengurangi angka di belakang koma, ya. Saya mau yang untuk dimasukkan itu satu angka di belakang koma dan hasilnya itu dua angka di belakang koma. Oke? Ya, dua angka di belakang koma. Untuk yang dimasukkan input ya variabel nilai-nilai yang dimasukkan itu satu angka di belakang koma dan untuk nilai-nilai hasil seperti ini itu dua angka di belakang koma. Oke, sudah? Kita lanjut lagi sekarang faktor koreksi. Ya. Faktor koreksi. Dalam perencanaan atau desain perencanaan itu kita butuh faktor koreksi. Faktor koreksi itu bisa kita lihat dari tabel. Jadi ini sebagai contoh tabelnya faktor koreksi ya. Faktor koreksi berdasarkan daya yang akan ditransmisikan. Ini ada daya rata-rata. Kalau daya rata-rata dia 1,2 sampai 2 faktor koreksinya, daya maksimum 0,8 sampai 1,2. Dan daya normal itu 1 sampai 1,5. Ini sumbernya dari buku Sularso. Ya, sumbernya dari buku Sularso untuk dasar perencanaan dan pemilihan elemen mesin. Oke, kamu udah belajar elemen ya. Lihat di situ. Nah, di sini untuk perencanaan poros yang kita gunakan faktor koreksinya ya, ini udah saya ambil datanya. Faktor koreksi yang kita pilih adalah 1,2. Faktor koreksi yang kita pilih adalah 1,2. Ketik 1,2. Oke. Ketik 1,2. Sudah. Kemudian putaran. Putaran ini adalah putaran motor. Ya, putaran motornya untuk daya motor 1,5 itu putaran motor adalah 2820. Jadi kita ketik di sini 2820 putaran motornya. Sudah? Oke, sehingga di sini kita mulai menghitung daya rencana. Dari rumus, ya dari persamaan daya rencana atau PD itu adalah faktor koreksi dikali dengan dayanya. Jadi di sini kita mulai ngitung sama dengan ambil nilai di faktor koreksi, FC, kalau punya Ibu di sel B12, ya, dikali bintang dayanya. Ambil yang dalam kilowatt, jangan yang HP, karena ini satuannya dalam kilowatt. Kalau di sel Ibu C10. Oke? Nah, sudah? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ya. B12 kalau punya Ibu dikali dengan C10. Oke, hasilnya sekali lagi saya minta dua angka di belakang koma untuk hasil. Jadi hasilnya 1,34 kilowatt. Jadi daya rencana itu sebesar 1,34 kilowatt. Oke? Sudah? Bisa dilanjut? Bu. Bisa Bu. Untuk menghitung torsi. Torsi itu kita butuhkan ya ada 9,74 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan daya rencana dibagi dengan putaran. 9,74 kali 10 pangkat 5 ini adalah konstanta. Adalah konstanta ya. Jadi kita mulai perhitungan di sini sama dengan 9,74 dikali dengan 9,74 dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 berarti nolnya ada 5. Berarti 100.000 ya. Dikali 100.000 dikali. Oke. Nah, ini ada perhitungan PD dibagi N.
Ya, daya rencana dibagi N. Ini harus selesai dulu baru dikali kan? Berarti dalam kurung, nah, jangan lupa dalam kurung ya. Dalam kurung ambil daya rencananya, ya, dibagi dengan putaran. Putaran ini yang 2820. Oke? 2820, Bu. Ya, yang N ya. Ambil klik yang ini ya. Ambil Ya, klik. Bu. Jangan diketik ya. Tutup kurung, Ya. kemudian enter. Sehingga hasilnya 463,60. Sama? Ya, 463,60 kilogram milimeter. Sekali lagi dua angka di belakang koma. Ya. Wah, ya benar. Oke. 97. Kita lanjut untuk menghitung tegangan geser yang diizinkan, ya, atau tau A, ya. Ingat simbolnya tau A. Nah, untuk menghitung tegangan geser yang diizinkan, kita butuh tegangan tarik bahan dibagi dengan safety factor. Tegangan tarik bahan ini kita dapat dari data bahan yang kita gunakan. Ya, jadi bisa kamu buka tabel, nanti lihat bahan yang kita gunakan berapa tegangan tariknya. Ya. Kemudian safety factor atau faktor keamanan ini akibat pengaruh tegangan SF1 dan faktor keamanan pengaruh kekasaran atau SF2 ya. Ini didapat dari tabel juga. Ini didapat dari kita mulai isi tegangan tarik bahan. Karena tadi bahannya S45C, ya, S45C itu tegangan tarik bahannya 58. Jadi kita ambil 58. Dananya dari mana? Ini bisa kamu lihat dari tabel, ya, sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Kemudian faktor keamanan, safety faktornya. Safety factor ya, karena dalam perencanaan desain itu safety factor harus kita perhatikan, ya. Safety factor kita perhatikan. Yang pertama akibat pengaruh tegangan, yang kedua akibat pengaruh kekasaran. Untuk safety factor yang kita gunakan untuk SF1 itu 6 kita ambil, dan untuk SF2-nya kita ambil 2. Ini safety factor-nya kita ambil 6. Dan safety factor yang kedua kita ambil itu 2. Kita bisa kamu lihat di data yang saya kirim di WA group ya. Oke, sudah? Oke, yang ini, sorry, ini ini bentuknya, ini tau ya, ini diganti tau ya, saya kebuat sigma ya. Oke, tegangan geser yang diizinkan kita buat sama dengan, berarti tau B ini yang 58 tau ya, 58 dibagi dalam kurung, karena yang di bawah ini dia ngitung ya, ngitung, jadi dalam kurung ya, dalam kurung SF1 dikali dengan SF2. Berarti ambil SF1 nilainya ini dikali dengan SF2 nilainya ini. Tutup kurung. Oke? Oke. Oke, kemudian enter. Ini hasilnya, tegangan geser yang diizinkan. 4,83. Oke, sudah? Ya. Nah, yang terakhir kita akan menghitung diameter poros. Di mana untuk menghitung diameter poros itu kita butuh ya tegangan geser yang diizinkan, ini ada tau A, ada di sini ya. Kemudian KT, faktor koreksi beban, kemudian faktor beban lentur atau CB, dan torsi. Kita isi dulu data faktor koreksi beban. Faktor koreksi beban ini bisa kita lihat di tabel juga. Ya, sebagai contoh ini perencanaan kita menggunakan buku Sularso, kamu bisa lihat di situ. Faktor koreksi beban yang kita gunakan atau KT itu sebesar 2. Kita ambil 2.
Ya. Dan faktor beban lenturnya kita ambil 2 juga. Oke. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita menghitung diameter poros. Kita masukkan ke persamaan. Ya, persamaan ini kalian buat menggunakan equation. Ya. Berarti di sini sama dengan, ya, kita buat kurung yang pertama. Kurung yang pertama ini untuk pangkat sepertiganya. Buka kurung yang pertama. Nah, di sini ini ada 5,1 dibagi dengan tau A. Jadi ada lagi kurung yang kedua. Buka kurung yang kedua. Buat 5,1 dibagi, nah, ambil nilai tau A yang di sini. Oke, yang ini 4,83. 5,1 dibagi 4,83. Oke? Sudah? Kemudian tutup kurung. Ya, Bu. Tutup kurung. Dikali KT. KT yang mana KT? KT yang ini, nilainya 2. Diklik. Kemudian dikali CB. Kali KT. Kali lagi. KT, kali CB. Kalau punya saya tuh di sel H9 sama di sel H11. Sama, Bu. Sama ya. Kemudian dikali torsi. Torsi mana torsi? Torsinya ini yang 463,60. Dikali torsi. Ya, 463,60. Oke. Kalau sudah tutup kurung. Nah, tutup kurung. Oke, ini sudah untuk perhitungan yang dalam ini. Kemudian dipangkatkan sepertiga. Dipangkat, buat lagi, buka kurung. 1 dibagi 3. Satu dibagi 3. Oke? Ya, enter. Berapa hasilnya? Aduh, Bu, hasilnya. Berapa hasilnya? Oke, ya berapa? Yang oke. Tidak sama hasilnya, Bu. Ulang lagi yang oke, Bu. 12.